budaya kerja perkantoran untuk kelas 10 MPLB. Sebelum dimulai, kita berpantun dulu ya. Ya. Anak-anak bilang? Tahu. Jalan-jalan ke Kota Babat. Tahu. Lanjut ke Sawah Jajah. Tahu. Kelas 10 MPLB 3 memang hebat. Tetap semangat dan rajin belajar. Tepuk tangan dong. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep budaya kerja. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku kerja yang mencerminkan penerapan budaya kerja. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan budaya kerja berdasarkan analisis dari informasi yang telah disampaikan oleh guru. Pengertian budaya kerja. Sebelum masuk ke pengertian, anak-anak ada yang tahu pengertian dari budaya kerja? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Budaya kerja adalah nilai-nilai yang menjadi kebiasaan yang tercermin dalam sikap menjadi perilaku. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Ada lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Angkat tangannya dulu. Silakan. Ya, silakan. Nilai kebajikan yang sudah menjadi kebiasaan. Bagus, baca bisa. Tepuk tangan. Contoh dari budaya kerja. Yang bisa memberikan contoh. Oke, silakan. Ya, silakan. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Luar biasa. Jadi, pengertian dari budaya kerja adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh setiap individu dalam suatu organisasi yang telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tujuannya membangun keyakinan sumber daya manusia atau menanamkan nilai-nilai tertentu yang melandasi atau mempengaruhi sikap dan perilaku yang konsisten serta komitmen membiasakan suatu cara kerja di lingkungan masing-masing. Jadi setiap kantor itu bisa jadi mempunyai kebiasaan kerja atau budaya kerja berbeda-beda. Tapi pada intinya adalah sama. Seperti itu ya Nana ya. Cara menciptakan budaya kerja yang baik. Yang pertama, buat visi dan misi perusahaan dan komunikasikan. Jadi, jika kita punya visi, menyusun visi, itu harus dibuat bersama-sama. Yang kedua, buat dan kembangkan standar sikap yang harus dilakukan. Standar sikap yang harus dilakukan seperti apa? Harus dikomunikasikan agar semuanya tahu dan jelas. Yang ketiga, reward dan punishment. Jadi harus ada, jika orang itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, sudah melakukan budaya kerja dengan baik, harus ada rewardnya. Rewardnya bisa disepakati berupa apa, seperti itu ya. Nomor 4, berikan feedback terkait performa karyawan. Jika memang perilakunya baik, luar biasa, itu termasuk feedback. Bagus, itu juga termasuk feedback. Itu harus diberikan. Untuk apa? Menambah apa kira-kira? Semangat. Betul nggak kalau diberikan feedback tambah semangat? Betul. Nah, sekarang istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first break will be ending in 5 minutes. baik. Anak-anak perhatikan di sini dulu sediakan video tentang budaya kerja. Ya.
Semua visi dan misi besar itu hanya dapat dicapai dengan komitmen kuat dari para pegawai. Dalam video ini sekarang saksikan apa saja budaya kerja yang diterapkan di sini. Silakan coba dianalisis. Merupakan perusahaan besar dengan visi dan misi yang besar. Semua visi dan misi yang besar itu hanya dapat dicapai dengan komitmen kuat dari para pegawai. Untuk menciptakan budaya kerja yang baik dan pada akhirnya akan membentuk korporat produk yang tetap mendapatkan nilai sebagai perusahaan besar dan diskresi. Visi kerja yang salah satunya ditandai dengan hari kemerdekaan Kapal Mampu merupakan salah satu budaya kerja yang harus diterapkan oleh seluruh karyawan. Anak-anak sudah dapat apa saja budaya kerja yang sudah diterapkan di PT Pertamina tadi? Yang pertama apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Yang kedua? Yang ketiga? Tanggung jawab kerja. Yang keempat? Suasana kerja yang aman. Oke, yang terakhir? Ya, terus sudah. Gratifikasi. Oh iya, gratifikasi. Kita cek jawabannya sekarang. Kelihatan nggak? Oh ya, jawabannya. Betul? Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Coba yang tadi betul ringkasannya angkat tangan. Yang dapat 6 tadi angkat tangan. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, sekarang waktunya anak-anak berliterasi. Silahkan kalian membaca, boleh dari HP, boleh lihat YouTube, boleh dari manapun, boleh dari buku paket kalian tentang budaya kerja 5R. Waktu untuk berliterasi adalah 5 menit. Silahkan berliterasi dari sekarang. Boleh cari video-video YouTube yang dianggap sesuai. Seperti tadi sudah dicontohkan di depan, anak-anak silahkan mencari tentang budaya 5R. Boleh langsung browsing 5R. 5R. Yang mau browsing dari YouTube juga boleh, silakan. Apa saja 5R? Yang terakhir? Rajin. Oke, silakan. Dari literasi tadi, saya yakin anak-anak sudah mengantongi beberapa informasi tentang budaya kerja 5R. Selanjutnya, silakan anak-anak bekerja dalam kelompok, di mana kalian sekarang sudah membentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibagi tugas. Siapa yang menjadi ketua kelompok? Terus kemudian moderator, presentator, notulis, dan juga desainer. Sekarang coba diperhatikan, guru tadi sudah membagikan tugasnya masing-masing di meja kalian. Di situ langkah kerja, silakan diamati bersama. Yang pertama, amati gambar pada lembar kerja yang sudah disiapkan. Kalau di halaman tadi itu berarti di halaman kedua. Gambarnya di halaman kedua. Nah, apakah terdapat benda, alat, perabot, ruang kerja, tata letak atau hal lain yang dilihat kurang tepat dan tidak sesuai dengan budaya kerja? Nah,
ide kalian untuk membuat ruang kerja yang indah, yang sesuai dengan SOP itu seperti apa? Silakan digambarkan dalam kertas yang sudah dibagikan dulu, atau mungkin kalian bisa membuat desain yang menggunakan infografis, baik kanva atau yang lain boleh, sesuai dengan minat kalian masing-masing. Silakan tuangkan ide kalian tiap-tiap kelompok dalam tugas yang diberikan di situ. Siapa tahu nanti dari desain kalian itu dapat menginspirasi kantor yang ada di situ, dan mereka pengen menjadi lebih baik karena gambar atau desain dari kalian. Itu tujuannya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dari sini? Kira-kira bisa mengerjakannya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan 40 menit. 40 menit. Silakan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Semuanya bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi karena kalian satu kelompok, maka tiap-tiap anak harus tetap kerja bersama. Silakan. Jika ada pertanyaan, anak-anak jangan sungkan untuk bertanya. Silakan ditanyakan. Sudah paham ya dengan tugasnya? Karena waktunya 40 menit, anak-anak harus bisa memanage waktu sebaik menit. Ya? Jika sampai berada di ruangan ini, ide kalian untuk menata ini yang sesuai dengan 5M itu seperti apa? Mungkin kan di mana mungkin? Atau tadi yang video ini taruh mana? Mejanya di atas seperti apa? Mungkin kalian punya konsepsi ide apa yang kalau yang ini sudah bisa dipahami. Ya, gambarnya maksudnya. Sudah bisa dipahami.
Ya. Ayo kamu lihat. Ini mana? Semuanya maju ke depan. Bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi posisi apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yang kelas suaranya silakan. suaranya yang keras agar terdengar sampai ke belakang. Yang lain tolong diperhatikan. Yang keras suaranya. Biaya kerja ringkas. Penerapan biaya kerja 5M. Barang yang ada di lokasi kerja hanya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Karena kita akan di atas meja atau menyediakan tapi segala sesuatu diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan. Banner ditaruh depan ruang kantor agar orang yang lewat dapat informasi. Peta ditaruh dalam kotak agar terlihat rapi dan ringkas setelah digunakan. Resik membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Mengocek buat kebersihan. Rawat menjaga kebersihan pribadi dan melaksanakan 3M di atas. Makanan selanjutnya diletakkan di tempat makan. Rajin pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing. Bekerja dalam seluruh budaya kerja 4M di atas. Buku berbicara
lanjutkan. Terus punya sepeda kita di meja. Ya. Sepeda harusnya diletakkan Ya, coba Pak, silakan. letaknya Di mana benarnya? dekat pintu. Dekat pintu. Oke, lanjut. Nah, ini Diletakkan di setiap jalan gawat. ya. Lalu meja dikasih Atau meja agar lebih rapi. ya. Lemari sebaiknya diletakkan di belakang agar lebih nyaman dan lebih luas. Perizinan dan proses ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup. Tepuk tangan dong untuk kelompok 5. Silakan ditutup, saudara. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai dan tepat sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat atau kenangannya berkata. Lanjut dari kelompok 2. Ya. Kelompok presentasi yang kedua. Jadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi bersama kelompok 2. Presentasi kami teman-teman di sebelah saya. Budaya kerja yang pertama dari Kak. Penerapan catatan pertemuan yaitu terlihat buku yang berserakan dan terlihat dokumen yang tidak rapi. Cara perbaikan penerapan budaya kerja dari kelompok kami adalah sebaiknya buku disusun dengan rapi di atas meja. Sebaiknya buku yang sudah dikerjakan disimpan di dalam rak buku atau lemari. Menata dokumen lalu dijadikan satu tempat di dalam rak arsip dan menyediakan rak arsip. Yang kedua, rapi. Rapi catatan temuan. Galon yang tidak pada tempatnya dan kalender yang selalu dibawa ditutupi oleh barang-barang yang lainnya sehingga tidak terlihat. Cara perbaikan meletakkan galon di pojok depan aktivitas dokumen dan sebaiknya kalender diletakkan lebih ke atas agar lebih rapi dan estetik. Yang ketiga, hasil catatan temuan. Jika ada alat kebersihan, cara perbaikan sebaiknya kita menambahkan alat kebersihan dan juga menyediakan tempat sampah di dalam ruangan. Yang keempat, rawat. Catatan temuan peta yang ditaruh sembarangan atau tidak pada tempatnya. Cara perbaikan sebaiknya menyediakan peta kecil di dalam ruangan tersebut dan diletakkan di dalam bagian tengah. Yang terakhir yaitu ranking catatan temuan lantai yang terlihat kotor dan taplak meja yang tidak salah perbaikan membersihkan lantai dan taplak yang pasti dengan jadwal yang sudah ditentukan dan membersihkan lantai dengan kemarin agar lebih bersih dan taplak
bersih sebaiknya diletakkan di mana? Silakan kelompok 4 untuk jawab. Di bagian mana? Di bagian mana? Ya silakan dijawab. Silakan. Tidak apa-apa. Ya silakan. Ya dari bicara itu bagus. Silakan. Ada jawaban dari kelompok 4, sebaiknya ditaruh di depan, di dekat pintu, agar mudah diakses atau mudah untuk melihat informasi. Bagaimana dari kelompok 1? Ya, sudah diterima? Dari kelompok lain bagaimana? Sudah bisa diterima. Cukup. Atas warna merah, silakan ditempel di lembar warna merah. Yang sudah selesai boleh maju ke depan. Atas warna biru, pertanyaan kedua ditempel di sebelah sini. Hijau, kuning, dan oranye. Silakan. Silakan. Langsung saja. Baik, saya bacakan ya secara singkat. Refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini ada bilang senang, menyenangkan, saling diri, menyenangkan. Alhamdulillah, semuanya senang. Yang kedua, apakah aktivitas pembelajaran ini bermanfaat dalam kehidupan saya? Iya, karena senang dan bersemangat bersama. Ketiga, apa yang sudah saya pelajari hari ini tentang cara budaya kerja yang benar, tentang 5S, tentang 5R, 5R ya, sama saja. Yang keempat, apakah saya terlibat aktif dan menyumbangkan ide dalam proses pembelajaran? Iya, terlibat aktif. Iya, karena saya senang jadi terlibat aktif. Terus kemudian pertanyaan yang kelima, apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Ya, yes. Jawab yes juga ya. Yes, betul. Nah, itu tadi refleksi dari kita semuanya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang didapat apa kira-kira? Pertama, tolong yang masih berdiri dulu. Oke, terima kasih. Kesimpulannya apa? Yang sudah dipelajari tadi kesimpulannya belajar tentang apa? 5R. Terus kemudian tentang budaya kerja. Sudah bisa dipahami ya? Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang budaya kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Selanjutnya, pertama silahkan disiapkan. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Sebelumnya, menurut rekan terima kasih atas pembelajaran
pembelajaran hari ini